Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri, ayo belajar lagi. Guru membuat video dengan judul Kelnek Falak Metafisika ya. Sedikit nambahi pemahaman ya tentang apa yang disebut kelnek dan apa yang disebut falak dan apa yang disebut metafisika. Video ini dikhususkan untuk bagi murid dan santri atau juga generasi yang dari Jawa khususnya ya. Mengapa guru kok begitu? Karena manusia di era sekarang ini karena terlalu pandai, terlalu Arabian, terlalu Amerikan, sehingga sok pandai, sok-sokan gitu. Pada dasarnya mereka sendiri pun tidak mengerti, bahkan suka menjustis bahwa sesuatu yang diwariskan dari leluhur dikira sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya. Nanti diulas oleh guru. Sehingga guru memberi pemahaman khususnya generasinya sangat paham sebenarnya klinik itu apa, kegunaannya sampai di mana. Dan para murid dan santri juga pemirsa sehingga kalian tahu siapakah yang orang-orang yang sok alim, sok Quran, ya sok surga, ya sok Tuhan memandang sebelah klinik. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terjerumus. Karena apa? Sesungguhnya substansi yang diyakini masyarakat yang mengatakan klinik itu sesuatu yang tidak masuk akal, justru mereka adalah korban kitab dan kitab-kitab yang dibuat berdasarkan dari klinik. Bahkan dari video yang lain guru menerangkan bahwa agama yang diyakini dari orang-orang seperti itu dibuat dari klinik, sehingga tidak nyampe akalnya, sehingga kadang marah kalau guru bilang seperti ini. Masa guru? Maka para murid, para santri ditegaskan ya. Manusia di era sekarang, agama itu loh sudah 550 sampai 600 kalau catatan 1400 tahun. Kalian kan tidak ada yang ngerti cara membuatnya bagaimana. Itu semua diklenik para murid dan santri. Ya kembali lagi karena bahasanya sudah hilang dan bahasa sudah rusak, sehingga tidak mengerti, taunya tulisan. Sedikit guru menyinggung tentang agama ya. Gini aja dikasih paham sih sedikit ya. Agama ini dengan kalimatnya atau dengan Qur'annya itu dulu mana sih? Nah, satu contoh perintah sholat aja diajak cerdas ya para pemirsa. Biar kalian yang masih ingin belajar benar sehingga kalian tidak terdogma, tidak tertipu orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan Tuhan. Ya coba kalimat perintah aja, satu contoh sholat, zakat, haji. Ini ngomong yang substansi yang pendek aja. Perilaku dengan tulisannya itu dulu mana toh? Cara berpikir itu begitu ya. Lah kalau ndak ada tulisannya itu loh, ndak ada kalimatnya, ndak ada kata, ndak ada hurufnya. Bagaimana manusia itu menjalankan itu? Lantas karena masyarakat ini pemikirannya ini sudah sudah dirusak ya. Jadi masyarakat sekarang guru menganalisa ini. Masyarakat sekarang ini rusak karena dari orang tuanya pun juga sudah dirusak. Dan dari gurunya yang rusak sendiri juga. Nah, lah dari kitab yang rusak. Nah, hasilnya seperti ini. Suatu kalimat para pemirsa itu disusun dirangkai dari kata. Nah, per kata itu per huruf, per konsonan itu rangkaian. Lah manusia ini salah memahami suatu kalimat. Dikira itu suara Tuhan. Kembali lagi sebelum guru masuk ke ranah tentang pemahaman klinik. Manusia ini terobsesi meyakini bahwa kalamullah atau Al-Quran itu suara Tuhan. Guru ini hanya menasihati ya yang bagi masih waras loh ya. Kalau yang tidak waras guru tidak mau nasihatin.
Di dunia ini para pemirsa tidak ada suara Tuhan, ya dipahami. Satu, ada suara alam, ya, suara benda, suara makhluk. Saya coba, miliaran manusia, pernahkah manusia itu mendengar suara Tuhan? Di dalam otak atau perilaku manusia ada namanya suara pikiran atau suara hati. Lah karena manusia ini terlalu bodoh, terlalu terobsesi, kalau ada tulisan ini bahasa Arab, semua itu dikira bahasa dari Tuhan atau dari langit. Nah itulah kebodohan bangsa, khususnya kita yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kembali lagi, di kandungan sudah error. Ya semoga sedikit ini memberi kesadaran. Bagi yang tidak sadar, itu guru pun juga sudah menyadari karena rusaknya sudah lama ya para pemirsa. Khususnya bagi yang ingin merubah cara berpikir ya boleh mengikuti nasihat atau mendengar melihat video guru. Itulah para murid dan santri, guru sedikit memberi sentuhan tentang apa yang mau disampaikan melalui video ini tentang klinik, falak, dan metafisika. Klinik itu apa sih para murid? Diajarkan lagi ya. Karena klinik ini bahasa ini lama ya. Karena bahasa ini berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga klinik ini dikira sesuatu hal ini yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya bila manusia mau mengacu kepada sejarah kehidupan dan sejarah ilmu apapun, itu berdasarkan ilmu masa lampau. Substansinya masa lampau, mengembang dan mengembang, bertambahlah antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain. Hakikatnya ya dari awal ini sama, komputer, TV, listrik, semua dari masa lampau. Nah ini harus difahami ya untuk generasi sekarang. Semoga kalian tidak didogma lagi dari orang-orang yang membodohi Anda ya. Ini harus dipahamkan ya para pemirsa. Kalau Anda merasa benar dengan dalil-dalil, guru menasihatkan, Anda terdogma ya, dinasihatin. Terserah sadar atau tidak, guru memastikan bahwa Anda terdogma, tidak pernah mendapatkan pemahaman dan pengertian yang tepat. Sehingga Anda mengikuti pola pikir yang salah atau yang sesat. Itu dipahami ya. Satu contoh guru menerangkan klinik. Ada namanya bahasa Kirotoboso ya. Bahasa lama itu simple ya. Karena simpelnya itu mengandung makna yang dalam. Dari video yang lain guru menerangkan. Karena bahasa ini makna atau bahasa Kirotoboso mempengaruhi dari perilaku manusia, mempengaruhi kitab-kitab yang sekarang diyakini manusia. Tatkala substansi dasar ini dibuka, tidak mampu, sehingga manusia mengeluarkan statement macam-macam itu. Satu contoh di video yang lain guru sudah menerangkan, satu contoh sholat. Lu sholat itu kok bahasa Kirotoboso? Ya karena manusia sekarang tidak mampu ya. Tidak mampu. Satu contoh guru menyinggung sedikit tentang budaya yang ada di dalam agama Islam. Sajadah. Apa sih sajadah itu? Ya karena kalian sudah tidak ngerti sajadah itu apa. Semua itu dari klinik ya. Sajadah itu apa? Makanya ada nanti namanya mujadah, yasjudu, sujud loh. Bahasa itu seperti itu ya para pemirsa. Kalau kembali pada substansi ini satu contoh menerangkan kata sajadah. Ini identik dengan Islam. Sat itu apa sih maknanya? Ya karena tidak ngerti kembali lagi. Masyarakat khususnya yang di Jawa, yang di Indonesia ini sesuatu yang istimewa ini dirusak sejak adanya agama itu. Sehingga rusak semua. Sesuatu yang istimewa menjadi rusak. Sesuatu yang busuk kau yakini, kau kira itu kalamullah. Nah itu problem. Satu contoh sajadah itu apa ya? Sat itu kalau dimaknai para pemirsa, sat itu dihabiskan. Nilai angkanya 6. 6 itu maksudnya permulaan. Dimaknakan
Sesuatu yang memulai bisa disimbolkan Tuhan. Loh, gitu loh coba. Jada itu dari kata itu judud, sujud. Jadi mengikuti aturan kepada yang permulaan. Nah, digambarkan, divisualkan, diijekmakan, kepalanya ditaruh di tanah. Semua itu diklenik para murid, para santri. Jadi tidak akan pernah ada yang disebut Tuhan atau Allah mengajarkan manusia itu takbiratul ihram, rukuk, sujud. Itu bukan dari Tuhan ya, dipahami ini untuk pemirsa. Itu karya orang-orang terdahulu mengimajinasikan, mengaplikasikan apa yang di dalam, diaplikasikan dalam visual itu. Nah, ini karena manusia tidak mengerti sejarah membuat atau sistem membuat agama, sehingga adanya begitu, dikira itu perintah dari Tuhan. Lantas gimana guru? Ya sudah, biarin di luar sana. Itu orang terjerumus ya biarin. Kalian tidak boleh ikut-ikut. Bagi kalau Anda ikut yang di luar sana itu hak para pemirsa ya. Tapi bagi khusus keluarga atau murid santri guru melarang. Kenapa? Itu orang tersesat. Itu rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, rugi moral, bahkan ruh dan hidupnya nanti akan rugi ya. Itu kembali lagi tentang menerangkan sajadah. Ada lagi tasbih. Nah, ini kan tambah konyol ya kalau tidak percaya. Saya coba. Tasbih itu artinya apa sih kalau dalam bahasa agama atau dalam bahasa Arab? Cari kalau tidak percaya. Tapi kalau tidak percaya, lihatlah. Tasbih itu kan suatu media atau alat. Sebagai simbol alat untuk menyampaikan hajat. Namanya sebagai simbol permintaan. Loh coba ya. Meminta sesuatu hajatnya agar dikabulkan. Ada kata apa? Minta. Di situ kan ada nilai jumlahnya berapa kan? 33 yang harus dibaca. Di situ ada tambahan lagi kan? Batasannya 3, ditambah 1, 100. Tapi mengapa sih para pemirsa diberitahu ya? Mengapa sih kalau satu contoh ya? Subhanallah. Subhanallah. Mengapa kok 33? Allahu Akbar, Alhamdulillah 3. Mengapa sih coba? Semua itu diklenik para pemirsa. Masa guru? Iya diklenik. Nah kalau 33 itu dijumlah lagi sama 6. Nah mengapa 33 ini kali 3 disimbolkan minta, maka dimaknakan tasbih. Maknanya bagi orang terdahulu itu diklenik. Ben mentas kabeh. Maksudnya hajat manusia makhluk ini memuji yang dituhankan. Semoga hajatnya ini berhasil. Itu bahasa kuno ya. Tasbih itu mentas kabeh. Semoga hajatnya berhasil. Ada bahasa apa para pemirsa? Meminta. Berubah menjadi bahasa hajat. Meminta. Bahasa perilaku orang Jawa apa? Nyuwun. Manusia digambarkan manusia makhluk yang lemah. Meminta kepada yang kuasa. Minta kepada yang mampu. Dilambangkan sebagai apa? Pengemis. Nah, kalau tidak percaya, lihat kitab Wawe itu. Lihat togel. 33 itu simbolnya apa? Itu kan pengemis. Mengapa di tasbih itu ada 33? Kalian kan tidak tahu sejarahnya itu para pemirsa. Lantas kitab yang dipakai substansi bagi kehidupan namanya kitab Wawe itu ada sejak kapan? Itu sejak zaman Tarot, zaman Taurat. Itu sejarahnya begitu para pemirsa. Lah manusia sekarang ini sok alim, sok kitab, sok Allah, sok surga, sok Arab. Sehingga mempengaruhi cara berpikir manusia sekarang. Sehingga manusia sekarang ini jadi rusak cara berpikirnya. Sebenarnya manusia itu tidak boleh rusak pikirannya. Karena ada pemahaman yang memang rusak. Dikitabkan yang rusak. Sesuatu yang benar disalahkan.
Ini mengembang, diajarkan banyak manusia. Nah, sekarang yang ada di negara kita, pola pikir menjadi rusak carut-marut seperti ini. Nah, inilah sedikit memberi informasi atau edukasi khususnya murid dan santri, juga para pemirsa. Kalau toh Anda para pemirsa sudah mendapat pemahaman di sana seperti itu, artinya Anda dirusak guru Anda, ya sudah. Itu kan pilihan Anda. Nah, itu satu contoh dengan kata sajadah, tasbih. Itu masih banyak para pemirsa, tempat-tempat itu. Itu gubahan semua dari bahasa Sangsekerta atau bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa zaman kuno. Nah, kembali lagi pada substansi video ini, guru masuk pada kelnek. Kelnek itu maknanya ini dipegang, kemarin sudah diajarkan, disentuh di video yang lain. Dicekel, dienek-nek. Dienek-nek itu maksudnya dibagi para pemirsa. Dibagi ini dikembangkan, ditempatkan sesuai porsinya. Diletakkan, dimasukkan pada ukurannya. Artinya manusia masa lampau, khususnya leluhur kita, itu sudah cerdas semua. Jangan hanya dikira kelnek itu hanya menghitung hal-hal yang kecil, nanti diajarkan oleh guru. Satu contoh, kelnek dicekel, dienek-nek, dibagi. Tatkala sudah dibagi masih kurang luas, harus diapakan? Dijabarkan. Nah, coba. Dicekel, dipegang, dienek-nek, dibagi, masih kurang jelas pembagiannya, dijabarkan. Maka ada ilmu namanya aljabar. Sampai sekarang masyarakat, kalian kalau pernah mengerti ilmu aljabar, itu diterangkan dari negara mana? Padahal itu ilmu dari leluhur kita dari Jawa. Itu dari kata jabar. Dicuri ditambahi al, katanya miliknya orang Arab. Yang bodoh siapa? Jabar itu jeber. Dijeber itu diluaskan. Dijabarkan itu dikembangkan lebih detail. Sesuatu keilmuan di Jawa, jabar dari jeber ditambahi al, katanya turun dari langit, dimiliki orang Arab. Tapi mengapa para pemirsa, khususnya Anda yang ada di negara Indonesia, khususnya dari Jawa, mengapa Anda kok sebodoh itu mengikuti jejak-jejak gurumu yang bodoh, sehingga sesuatu yang istimewa dari leluhurmu, kok banteh katanya itu tidak rasional. Sedangkan Anda ditipu dari guru-guru Anda, dan guru-guru Anda orang yang tersesat. Lantas bagaimana guru? Bersyukur kalau Anda bisa menggunakan akal pikiran, bisa menganalisa apa yang aku sampaikan melalui video ini. Nah, itu satu contoh dengan kata aljabar. Tatkala aljabar, ya, di dalam membagi suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang tepat agar berhasil, dijabarkan, dalam melakukan di wilayah atau di alam dunia, itu butuh manusia terikat dengan ruang dan waktu. Tidak ada manusia yang lepas dari ruang dan waktu. Maka ada namanya almanak. Saya coba, kalau ada kitab atau kalender almanak, pikiran manusia semua berhayal, kok kira itu dari Nabi dari Arab. Bukan. Gara-gara dicuri diberi al ini loh, kalian terkecoh. Mana itu bahasa mana sih coba? Gara-gara ini loh para pemirsa, dikasih al, kadang di belakangnya dikasih iya. Milik Anda hilang, milik leluhur kita hilang. Gara-gara dikasih al sama ini. Hebatnya pencurian-pencurian hal-hal seperti ini, ya kembali lagi. Generasi di Jawa pun sudah rusak, ya bagaimana? Yang penting guru sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya para pemirsa, kalian yang mengikuti jejak-jejak di luar sana seperti itu, sesungguhnya Anda adalah dijerumuskan dari orang-orang yang kalian percaya itu. Karena mereka orang-orang yang tidak mengerti, dan mereka pun juga korban dari guru-gurunya yang sudah pada meninggal itu. Lah almanak itu apa?
Maka nanti ada namanya Al-Mana, ada Al-Jabar, ada Kelnik. Itu satu rangkaian karena manusia ini membutuhkan sesuatu tujuan mencapai cita-cita yang tinggi dan dalam kehidupan yang tak terbatas. Terjadilah ilmu seperti itu. Nah, karena adanya kembali lagi, sejarah permainan sejak Mojopahit itu rusak. Semua dirusak, dicuri, dibolak-balik. Sampai sekarang kalian tidak tahu jejak rekam siapa yang merusak. Di video sudah diterangkan bahwa sesungguhnya kita sebenarnya bangsa yang tertinggi, bangsa yang tercerdas. Sebenarnya kita seharusnya tidak pernah dan tidak mungkin mengalami seperti di era sekarang. Bumi yang subur, kalian warga rakyatnya hancur. Ya karena ini kerusakan 600 tahun belum terselesaikan. Tidak tahu, semoga tahun 2024 ini nanti fenomena alam akan mengakhiri namanya kutukan ini. Nah, itulah sedikit para murid, para santri, guru mengajarkan tentang Al-Mana. Tatkala di situ ada kata Kelnik, manusia itu tentang bahasa ini sudah sulit dinalar. Guru coba memberi ulasan sedikit ya, biar para pemirsa kalian yang tertipu dari tempat-tempat pendidikan seperti itu, sehingga kalian sadar, sehingga generasi Pancasila khususnya di Jawa, semoga kalian bisa tumbuh dan bangkit lagi, sadar akan keberkahan bumimu, sadar akan warisan peninggalan para leluhur, sehingga kita mampu mengolah ilmu, mengolah bumi, mengolah negara demi peradaban kita lebih maju. Coba dianalisa video ini. Bismillah. Nah, ini para murid dan santri, guru sedikit menyentuh ya, karena ini tidak diajarkan banyak, karena ilmu ini rangkaiannya harus menghabiskan 8 kitab. Guru hanya memberi satu contoh atau edukasi sedikit, juga guru mengedukasi kepada masyarakat. Semoga diberi kesadaran akan sesuatu warisan yang diwariskan dari leluhur. Karena apa? Mencari ilmu, merumuskan ilmu butuh sesuatu hal perjuangan yang sangat berat. Bahkan butuh tidak makan, tidak minum, butuh pertapa, butuh pengalaman. Itu yang harus kita hargai. Para murid, satu contoh ya. Ada sebutan Al-Mana. Apa sih maksudnya? Ini yang terkenal Al-Mana. Ini sebenarnya ini mana? Ini coba ya. Maka bahasa manusia itu kan repot sekarang kalau alnya dihilangkan. Ini mana, itu mano. Itu nanti kalau dipecah itu jadi metafisika ya. Tapi kalau guru sedikit hanya menyebut mana, mana itu maksudnya ngonokno, mengadakan. Karena anak itu butuh perjuangan, butuh perjalanan, maka Al-Mana adalah kalender untuk perjalanan manusia, untuk perjalanan kehidupan di dunia. Lu sebenarnya bahasa seperti itu loh para murid, para santri. Sulitnya kembali lagi ya, masyarakat pendidikannya rusak. Sok Arab yang satu sok Inggris ya rusak semua. Nah, kan repot ya. Ya alhamdulillah khususnya murid dan santri diberi kesadaran ini. Semoga apa nanti yang diajarkan guru semua ilmunya sangat betul-betul membawa manfaat khususnya dalam kehidupan di dunia ini. Satu contoh para murid, para santri. Coba ya. Satu contoh guru berbicara tentang yang umum aja, sering di video guru ya. Sholatmu. Ilmu wong itu dari langit, itu dari Allah, itu suara Tuhan. Kok itu kiroto boso, itu kok bahasa lama itu seperti itu para pemirsa. Sholat nek iso aja telat. Makanya mempunyai makna wajib. Poso ngeposno raos no. Maghrib loh. Subuh ojo kesusu labu. Kunut aku anut. Bahasanya memang begitu. Lah, di dalam bahasa ini kalau tidak orang Jawa kan tidak ngerti. Satu contoh coba ini ya. Waljiro. Kalau tidak percaya cari orang seluruh dunia. Suruh mecahkan bahasa ini kalau bisa. Kalau tidak percaya, Waljiro cari di Google. Dari bahasa mana? Suruh memecahkan
menempatkan pada yang dimaksud wal jiro itu apa. Kalau toh di era sekarang ada Google itu katanya yang paling tercanggih alatnya. Suruh buka password wal jiro ini kalau bisa. Dan sedangkan orang-orang yang kadang barangkali pemirsa punya guru sok katanya sok Quran. Guru Anda suruh buka password namanya wal jiro itu apa. Kalau ini ditafsiri klenik atau mitos. Satu contoh guru menerangkan ya. Di sini ada klenik, ada falak, ada metafisika. Ada almana, ada aljabar. Satu contoh guru mengajarkan kan, ini bagi yang santri sepuh sudah paham semua, ini santri yang muda-muda. Satu contoh, karena ini manusia mempunyai kebutuhan dalam kehidupan, menjalankan kehidupan, mengatur kehidupan di dunia berbangsa dan bernegara, guru mengajarkan hanya satu contoh tentang kalender. Satu contoh, sekarang tahun 2023, Masehi. Jawanya 1956. Untuk memprediksi atau menempatkan atau untuk mengetahui ya tanggal 1 ya, satu contoh ya. Ini kan 57 ya. Ya, artinya tahun depan ya. Jadi Maseinya 2024. Jadi sekarang tahun 2023 Masehi kita akan mengetahui tanggal 1 bulan 2 tahun 2024, tahun Jawanya di sini 56, di sini 57. Satu contoh. Besok setelah ganti tahun ini kita masuk namanya tahun Jim awal. Ya, tahun Jim awal. Bagaimana ini untuk diketahui? Maka leluhur kita satu contoh untuk menentukan atau untuk memastikan, diingat-ingat, untuk memastikan tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Tiskaro. Ya. Leluhur kita itu mempunyai hitungan namanya pasti, bukan insya Allah, bukan melihat bulan, tidak memakai hilal dan ru'yat, tidak ada. Nah, inilah kadang guru sering menyebut kalender atau agama palsu. Nah, ini loh buktinya para murid, para santri. Ini ya, coba ini. Di sini ada kata Jim awal. Kalendernya ini loh sekarang. Di 2023 ini sekarang 1956 Jawa. Di sini ada huruf, ada bahasa, ada kata Jim awal. Di Jawa Islam ini sudah sempurna. Lah lantas kalau di sana ada 1400, itu kalau mempunyai hanya nama Jumat ponnya ndak ada, maka sudah dipastikan bahwa agama itu palsu. Kalau para pemirsa dan negara tahu bahwa Hijriah itu palsu, artinya seluruh dunia itu ditipu dari sejarah. Lantas bagaimana guru? Ya silakan kalau negara mau ditipu. Nah ini loh buktinya. Nah satu contoh, coba ya. Tahun depan untuk menentukan atau mengetahui tanggal 1 ya, tanggal 1 poso atau tanggal 1 bulan Ramadan, tanggal 1 ya. Coba di sinilah ada Don Nemro. Nah, coba. Apa itu guru? Maka leluhur kita itu mempunyai password dan keyword itu yang sangat luar biasa. Maka kalau tidak dari leluhur Jawa tidak punya. Kalau tidak dari orang Jawa sendiri pun tidak tahu. Kenapa? Coba ini. Don Nemro. Ini bahasa apa? Ya. Kalau tidak percaya buka dimanapun. Kalau toh barangkali manusia itu terobsesi tentang adanya malaikat yang mampu membuka kalimat yang dapat petunjuk, atau ada seorang rasul yang mampu bisa ke langit. Cari rasul, suruh tanya Tuhan. Tuhan suruh menjelaskan ini apa kalau bisa. Kalau tidak percaya para pemirsa. Nah ini loh. Don Nemro. Satu contoh. Tahun 2024 tanggal 1 Ramadan ini sudah ketemu. Gara-gara ini loh Don Nemro. Rebo Wage tanggal 1 bulan Ramadan. Harinya Rebo Wage, tanggalnya ini loh.
Begitu hebatnya leluhur kita dengan ilmu klenik itu. Lah ilmu klenik ini sekarang dirubah menjadi ilmu falak di dalam kitab Islam. Itu sebenarnya dulu itu bukan falak para pemirsa. Dulu itu namanya ilmu palak. Ini P. Konsonannya P bukan fa. Digubah. Maka guru sangat tahu banyak ya para pemirsa. Pencurian-pencurian itu huruf-hurufnya dirubah. Sehingga yang ada di Jawa ini hilang. Dan yang di Jawa sendiri, kalian sendiri tidak ada pemahaman yang tepat. Dan kalian pun dilarang untuk belajar. Sehingga semua hilang. Kau kira itu dari Arab. Ini loh. Nah, kalau sudah bisa memberi gambaran satu jim awal begini. Don Nemrud tahu. Nah, nanti bisa menentukan satu contoh. Tanggal 1 Syawal. Tidak usah melihat planet bulan. Cuman bilang Waljiro. Maka satu contoh tahun depan 2024. Kalau ngikuti ilmu pasti, ini jatuhnya di sini. Satu contoh. Coba ya, tahun depan 2024 Masehi. Rebu Wage itu tanggal 1 Ramadan. Lah ini kan juga dirubah sebenarnya dari poso ini. Untuk 1 Syawal. Jumat Wage itu tanggal 1, ndak usah pakai lihat bulan. Coba diulas sedikit oleh guru. Nah, para murid, para santri ya, coba. Di situ untuk menentukan bulan ya, nama bulan di dalam kalender Hijriah, bulannya Syawal. Untuk menentukan tanggal satunya rumusnya di Jawa. Waljiro. Sedangkan kalender Hijriah bulan Syawal dipakai. Sedangkan kalau diajarkan ilmunya di Justice katanya klenik. Gila ndak sejarah ini? Maka dari video yang lain guru pun sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya kalian bangsa seluruh dunia, kalian ditipu dari sejarah dan kalian dibohongi. Bahwa semua itu asalnya dari Jawa. Lantas bagaimana guru? Guru mengembalikan lagi kepada rakyat seluruh Indonesia, kepada umat yang sudah tertipu, dan untuk negara bahwa ini sesuatu hal. Karya cipta yang sangat tinggi nilainya. Karena kembali lagi para pemimpin kita ya, yang dipikirin hanya jabatan dan uang, sehingga ya kembali lagi sejak di kandungan sudah kena ru'yah, kena mantra ya, tidak mengerti hal-hal seperti ini. Bahwa ini ada sesuatu hak waris, hak yang dimiliki bangsa kita. Kembali lagi para murid dan santri ya. Nah itu satu contoh. Satu contoh kembali lagi menerangkan tentang ilmu klenik. Guru sedikit memberi sentuhan para murid, para santri. Kita akan melakukan, membuat aktivitas 3 tahun yang akan datang agar mendapatkan titik yang tepat, terminal yang tepat. Leluhur kita pun hanya memberi bahasa, maka bahasa nilainya adalah sesuatu istimewa. Para murid dan santri yang sepuh masih ingat enggak diajarkan guru? Nonem sarmondur silu. Dihitung dengan jari ketemu. Artinya apa para murid dan santri? 3 tahun ini bumi belum berjalan, matahari belum berjalan, bulan belum berjalan. Tuhan itu loh yang dimaksud Tuhan. Ini belum melakukan apa-apa. Leluhur kita bangsa manusia sudah bisa mampu menempatkan pasti di sana. Itulah hebatnya orang-orang terdahulu. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita membuat candi, membuat situs. Sepermili berapa hebatnya begitu. Kembali lagi, bangsa ini kalian sudah didogma dan ditipu oleh sejarah. Dan tipuan itu dikurikulumkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu konyolnya para pemimpin kita. Mengapa tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Satu contoh dengan 1000 hari cuman nonem sarmondur silu. Maka orang-orang terdahulu, para murid, para santri, 1000 tahun beliau-beliau sudah tahu. Lantas apa hubungannya guru?
Maka dengan mengetahui perjalanan manusia dari titik yang akan dijangkau dengan satuan ruang dan waktu, di situ nanti namanya membutuhkan daya dan energi. Tatkala jangkauan sudah ditemukan, dibutuhkan daya, tinggal manusia dituntut cerdas. Berupa daya apa yang harus disiapkan. Nah, inilah sedikit guru memberi pemahaman untuk murid dan santri. Mengapa aku gurumu kemarin sampai sekarang terjadi ada ilmu namanya rakitan itu. Ada nilai nominal, ada angkanya yang kalian tanam sebagai ritual berapa. Itu nanti kalau Anda bagus hasilnya bisa menghasilkan per bulan berapa. Kalau Anda nanti kena karma dosanya berapa, dipotong berapa. Itu rumusnya sebenarnya dari situ. Tapi masih dibantu banyak aspek dan masih ditopang dari alam lain untuk menentukan sistem itu. Maka kadang sering guru membuat sistem dengan alat-alat benda yang simpel, hasilnya kadang sangat akurat. Karena apa? Semua itu metafisika para murid. Ilmunya semua asalnya dari leluhur itu. Tapi guru mampu mengembangkan, mendapatkan sesuatu. Sehingga sangat mudah. Bahkan sering para murid dan santri kalau ada sedikit masalah dikasih sesuatu, sudah sembuh, sudah selesai. Bahkan ada yang sangat fatal, kena sedikit. Kenapa? Itu ada hitungan ya para pemirsa. Nah, kesalahan kita khususnya yang dari Jawa, sesuatu yang istimewa ini loh, kalian didogma, itu musyrik, itu syirik, itu tidak diterima Tuhan dari Arab. Sehingga bangsa ini, generasi kita dan para pemirsa jadi koplak semua itu. Lantas bagaimana guru? Ya teruskan ngikuti guru-guru seperti itu. Nah, kurikulum semoga diteruskan dari negara kita. Kok bisa begitu? Ya semoga bangsa ini cepat hancur. Kenapa? Ya pemimpin kita memang tidak mengerti. Kalau hancur gimana guru? Ya enak, banyak orang miskin. Ya nanti kita yang berhasil. Nah itulah para murid, para santri, guru memberi sentuhan begitu pentingnya, begitu hebatnya namanya ilmu klenik. Maka kenapa guru sampai membuat satu sistem ini juga informasi ya bagi para murid yang tidak paham. Mengapa guru bisa menghitung, bisa mengukur daya muridnya atau daya santrinya yang sudah mempunyai kemampuan di sini sampai mampu di titik di alam kubur, sampai pernah ya ngerti, sampai di titik neraka keberapa, ke surga berapa, butuh alat berapa, butuh nominal kalau uang berapa, kalau zat-zat pisang ini berapa. Itu kan semua sudah tepat. Begitu hebatnya metafisika yang diwariskan leluhur kita masa lampau. Kembali lagi guru memberi nasihat, bersyukurlah khususnya para murid dan santri mendapatkan sesuatu ilmu dan ditemukan guru seperti ini. Tinggal kalian dituntut pandai-pandailah memahami dan pandai-pandailah bertanya. Sehingga kalian akan lebih maju hidupmu. Sehingga kalian tatkala ada kekurangan dan apapun yang kalian raih dengan cara yang tepat, dengan alat yang dibutuhkan, apapun yang kalian akan raih di dunia sangat dimudahkan dari para leluhur, sehingga kehidupanmu, kehidupan berbangsa dan bernegara pun akan menjadikan mudah dan indah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.